Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suliarti dari kelas 4 APGSD dengan NIM 2240180800017. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum sederhana mengenai rangkaian listrik mata kuliah praktikum IPA SD yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Nizar MPD SI. Adapun alat dan bahan saya butuhkan, yang pertama ada kabel, tempat baterai, lalu baterainya, saklar, dan ada lampu, tempat lampu seperti ini, dan yang terakhir ada gunting. Sebelum kita melakukan praktikum, alangkah terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu rangkaian listrik. Sebenarnya materi ini bukan hal yang asing bagi kita, karena hampir setiap hari kita berhubungan dengan rangkaian listrik. Contohnya seperti penerangan di rumah, itu mendapatkan arus melalui rangkaian listrik. Jadi teman-teman, rangkaian listrik adalah susunan dari beberapa komponen seperti sumber tegangan, kabel, saklar, dan lampu yang disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan arus listrik. Rangkaian listrik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat dua rangkaian tersebut. Langkah pertama, kita potong kabel dengan ukuran yang sesuai. Karena rangkaian ini hanya digunakan untuk praktikum, jadi kita sesuaikan dengan feeling kita saja. Setelah itu, kabel dikupas pada kedua ujungnya seperti yang ditunjukkan pada video. Kupas secara perlahan sehingga kawat di dalam kabel terlihat. Lakukan langkah yang sama pada kedua kabel. Selanjutnya, sambungkan kabel merah dari tempat baterai dengan kabel merah lainnya. Kemudian, sambungkan kabel hitam dari tempat baterai ke saklar sesuai dengan contoh pada video. Setelah semua sambungan selesai, hubungkan ujung kabel merah dan ujung kabel hitam ke kedudukan lampu. Berikutnya, pasang lampu pada dudukannya. Terakhir, pasang baterai ke tempat baterai. Langkah pertama, potong kabel menjadi 3 bagian untuk kabel warna merah dan 3 bagian untuk kabel warna hitam seperti yang ditunjukkan pada video. Setelah itu, sambung masing-masing kabel sesuai dengan petunjuk pada video. Selanjutnya, hubungkan salah satu kabel merah ke kabel merah pada tempat baterai. Kemudian, hubungkan kabel hitam pada tempat baterai ke saklar lalu sambungkan dengan kabel hitam lainnya. Karena terdapat 3 kabel warna merah dan 3 kabel warna hitam, salah satu dari kabel masing-masing dihubungkan ke tempat baterai. 2 kabel tersisa dihubungkan ke kedudukan lampu sesuai dengan rangkaian paralel yang ditunjukkan pada video. Setelah semua kabel terpasang dengan benar, pasang bola lampu pada dudukannya. Terakhir, pasang baterai ke tempat baterai. Jika semua sambungan sudah benar, rangkaian paralel akan berfungsi dengan baik dan lampu dapat menyala. Rangkaian listrik terdiri dari 2 kutub, yaitu kutub positif dan juga kutub negatif. Jika kedua kutub dihubungkan dengan menggunakan kabel, maka arus listrik akan mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Untuk mengetahui ada atau tidaknya arus listrik, maka digunakan lampu. Jika lampu menyala, maka arus listrik itu ada. Sebaliknya, jika lampu tidak menyala, maka arus listrik itu tidak ada. Listrik dapat mengalir pada rangkaian yang tertutup. Nah, apa sih rangkaian yang tertutup itu? Rangkaian tertutup adalah rangkaian yang terhubung dengan baik. Sedangkan apabila rangkaiannya dibuka seperti ini, maka listrik tidak dapat mengalir. Nah, kalau tertutup seperti ini,
Kalau dibuka, listriknya tidak akan menyala. Agar tidak lepas pasang, maka dibuatlah saklar. Nah, saklar ini berfungsi untuk memutus dan juga menghubungkan arus listrik. Rangkaian sendiri terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara berderet dalam satu jalur. Nah, sifat-sifat rangkaian seri adalah jika salah satu lampu mati, maka lampu lainnya ikut mati. Tapi jika dimatikan, maka akan mati. Sebaliknya, jika dinyalakan, maka akan menyala. Dan juga arus listrik mengalir pada satu jalur saja dan nyala lampu lebih redup. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah senter yang masih menggunakan baterai yang berderet. Apabila baterai satunya mati, maka otomatis senternya tidak akan menyala. Yang kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian disusun secara bercabang. Sifat-sifat rangkaian paralel adalah jika salah satu lampu mati, maka lampu lainnya tetap menyala. Dan juga nyala lampu lebih terang dibandingkan dengan rangkaian seri. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari pada rangkaian paralel adalah pada instalasi listrik di rumah. Jika salah satu lampu di ruangan mati, lampu di ruangan lain tetap menyala karena menggunakan rangkaian paralel. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa rangkaian listrik merupakan susunan komponen listrik yang memungkinkan arus listrik mengalir. Arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian yang tertutup. Rangkaian listrik terdiri dari dua jenis, yaitu rangkaian seri dan juga rangkaian paralel, yang masing-masing memiliki ciri dan fungsi berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja praktikum singkat yang dapat saya lakukan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.